Demi Allah ini sebelum puasa saya ditawari uang 3 miliar. Ada menantu saya, ada anak saya. Kemarin sudah saya bahas. Saya dikasih jam, harganya 92 juta. Kabar yang sangat mengejutkan, pengakuan dari Gus Nur. Ternyata Gus Nur pernah ditawari uang yang sangat fantastis jumlahnya, yaitu 3 miliar. Dan ternyata orang yang menawarkan sejumlah uang tersebut ternyata adalah orangnya Jokowi. Akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh Gus Nur. Lalu apa motivasinya orangnya Jokowi tersebut menawarkan sejumlah uang kepada Gus Nur? Ternyata tidak lain tidak bukan, ini ada kaitannya dengan ijazah Jokowi. Tapi sebelum menawari uang 3 miliar ngasih jam dulu, ya udah saya terima. Saya kan nggak tahu kalau dia orangnya Jokowi. Nih Gus, pakai jamnya Gus, kenang-kenangan. Oke, makasih Mas. Nih Gus, untuk masjid 100 juta. Oke, saya terima Mas. Terakhir, Gus, sampean piro sih rugi nih selama Jokowi jadi presiden? Oh ya akeh Mas, 3 miliar 4 miliar ya banyak. Pesantren di Palu hilang, di penjara, sidang Palu, sidang Surabaya, sidang Solo, sidang Jakarta, banyak Mas. Kalau secara uang miliaran, tapi kalau secara non uang, batin ini nggak bisa ditukar dengan uang. Ya wes Gus, aku lihat batin gak iso, terus duitnya tak ganti nih, 3 miliar tak ganti nih sampean, nggak pesantren mana, buat pesantren lagi. Ayo, sampean tak ajak ke Solo, silaturahim ke sana, tak tunjukkan ijazah aslinya nanti. Ternyata terbongkar fakta yang sebenarnya. Justru yang menghambur-hamburkan uang dan yang ingin memberikan sejumlah uang dari pihak Jokowi sendiri. Akan tetapi mereka liciknya membalikan fakta, bahkan menuduh Roy Suryo ada yang membiayai dan ada orang-orang besar di balik kasus ijazah ini. Oh, dibiayai sama Bohir 70 miliar. Oke, kenapa? Yang penting itu mana ijazahnya? Itu yang penting. Hanya soal ijazah palsu, keliling 7 bumi 7 langit, nggak selesai-selesai. Jika kita mengamati apa yang dikatakan oleh Gus Nur, jikalau memang benar adanya dari pihak Jokowi menawarkan sejumlah uang, lalu dugaan kita semakin kuat bahwa memang Jokowi ini takut untuk ke persidangan dan mungkin bisa jadi takut jika ijazahnya terbongkar atau terbukti palsu di persidangan. Yusuf Kala membiayai 50 miliar. Dulu ada tudingan partai berwarna biru yang mendanai. Nah sekarang ada tudingan lagi Yusuf Kala yang mendanai Mas Roy Suryo dan teman-teman yang lain di balik isu ijazah palsu. Mari agar kita tidak gagal paham, kita simak bagaimana selengkapnya dan bagaimana kronologis yang sebenarnya atas tawaran uang 3 miliar kepada Gus Nur ini. Demi Allah ini sebelum puasa saya ditawari uang 3 miliar. Ada menantu saya, ada anak saya. Kemarin sudah saya bahas. Saya dikasih jam, harganya 92 juta. Tapi sebelum menawari uang 3 miliar ngasih jam dulu, ya udah saya terima. Saya kan nggak tahu kalau dia orangnya Jokowi. Nih Gus, pakai jamnya Gus, kenang-kenangan. Oke, makasih Mas. Nih Gus, untuk masjid 100 juta. Oke, saya terima Mas. Terakhir, Gus, sampean piro sih rugi nih selama Jokowi jadi presiden? Oh ya akeh Mas, 3 miliar 4 miliar ya banyak. Pesantren di Palu hilang, di penjara, sidang Palu, sidang Surabaya, sidang Solo, sidang Jakarta, banyak Mas. Kalau secara uang miliaran, tapi kalau secara non uang, batin ini nggak bisa ditukar dengan uang. Ya wes Gus, aku lihat batin gak iso, terus duitnya tak ganti nih, 3 miliar tak ganti nih sampean, nggak pesantren mana, buat pesantren lagi. Ayo, sampean tak ajak ke Solo, silaturahim ke sana, tak tunjukkan ijazah aslinya nanti. Yusuf Kala membiayai Mas Roy Suryo, Dr. Tifa, dan yang lain-lain 50 miliar. Ada Bohir yang mendanai 50 miliar. Dulu ada tudingan partai berwarna biru yang mendanai. Nah sekarang ada tudingan lagi Yusuf Kala yang mendanai Mas Roy Suryo dan teman-teman yang lain di balik isu ijazah palsu. Oke saudaraku, saya percepat aja. Dulu ketika zaman saya, ketika saya yang pertama kali muncul ijazah palsu, saya dituduh anteknya HTI, anteknya FPI, radikalisme, intoleran, memecah belah bangsa, memecah belah umat, menebarkan berita bohong, menebarkan keonaran. Itu zaman saya. Lalu sekarang bergulir ya. Terus sekarang ada lagi Refli Harun dan Dr. Tifa ya, diisukan punya hubungan khusus. Lalu ada Bohir yang mendanai. Lalu bertemu di rumah makan, setiap makan 3 juta, 4 juta, setiap makan. Siapa kalau nggak mendanai? Nah sekarang muncul nama Yusuf Kala, katanya 5 miliar atau 50 miliar gitu. Oke teman-teman, kalau saya punya duit, mungkin saya juga akan biayai. Kalau saya punya duit nih ya,
10 miliar gitu kan, 50 miliar, mungkin saya akan mendanai itu. Kan nggak penting siapapun yang mendanai, mau Yusuf Kalla, ya kan, mau siapa lah yang mendanai. Bagus lah kalau ada yang mendanai. Hah? Bagus kan? Udah sekarang apa yang lo jual, kita borong kan gitu. Oh, dibiayai oleh Yusuf Kalla, oke, dibiayai, terus kenapa? Oh, dibiayai sama Inggris, oke, dibiayai Inggris, terus kenapa? Oh, dibiayai sama India, sama Jerman, iya, oke, dibiayai sama India, sama Jerman, terus kenapa? Oh, dibiayai sama Bohir 70 miliar, oke, kenapa? Kenapa? Halo? Siapa yang biayai? Nggak penting. Berapa biayanya? Nggak penting. Refli Harun sama Dr. Tifa punya hubungan? Nggak penting. Ya kan? Yang penting itu mana ijazahnya? Itu yang penting. Hanya soal ijazah palsu, keliling 7 bumi, 7 langit, nggak selesai-selesai. Muter 7 sumur, 7 provinsi, 7 alam, 7 tahun nggak selesai-selesai. Muter saja. Isu ini nggak kena, ganti isu. Isu itu nggak ganti isu. Isu nggak ganti isu. Isu dikontak-ganti. Ijazahnya mana? Gimana netizen? Izin ya, gimana? Sampean kayaknya capek ya lihat video saya yang bahas ijazah ya? Capek ya? Kalau sampean capek, aku jauh lebih capek. Capek, bosan, muak. Tapi gimana ya, orang namanya panggilan jiwa ya, panggilan hati. Saking cintaku sama negeri ini, cintaku sama bangsa ini, ya kan? Oke, saya ulang-ulang aja lah bahasanya. Ya, kalau dibiayai kenapa? Dibiayai Yusuf Kalla, kenapa? Dibiayai SBY, kenapa? Dibiayai Anies, kenapa? Kalau saya punya duit, saya yang biayai, kenapa? Halo? Dari ucapan Jokowi sendiri pernah menuduh bahwa di balik kasus ijazah ini ada orang-orang besar dan ada tokoh-tokoh besar. Akan tetapi jika kita tadi menyimak apa yang dikatakan oleh Gus Nur, bahwa Gus Nur ternyata pernah ditawari uang sejumlah 3 miliar. Jadi siapa di sini yang menjadi bohir kalau bukan Jokowi sendiri? Oh, saya mau cetak buku 10 juta eksemplar. Kenapa? Saya mau traktir makan tiap hari 500.000 satu orang. Kenapa? Halo, kenapa? Gak penting, yang penting mana ijazahnya. Nanti ketemu di pengadilan. Pengadilan apa? Pengadilan yang mana? Nah, ya kan? Capek kan? Bosen kan? Ulang-ulang bahasanya kan? Pengadilan yang mana? Di Jakarta sudah dituntut perdata, sidang berjalan. Sudah, perdata, nggak datang. Malah yang gugat di penjara, ditangkap, namanya Pak Bang Tri. Lalu pindah ke pidana, sudah di Jakarta, yang datang. Lalu KIP, sudah itu sampai KPU daerah, KPU pusat, UGM, keteteran tuh di sidang KIP itu sudah blow on semua, dungu semua kata Rocky, kebongkar semua kan kejanggalan-kejanggalannya di sidang KIP, nggak ada. Pengacaranya mana? Yang orang yang prinsipalnya nggak datang, ijazah aslinya nggak datang. Terus yang terakhir CLS ya di Solo, mana? Di depan hidungnya itu pengadilannya, nggak ada. Ya, Bambang Tri sudah di penjara 4 tahun, Gus Nur sudah di penjara 4 tahun, sidang 6 bulan, nggak ada. Jadi sidang yang mana yang ditunggu? Nanti di sidang. Sidang yang mana? Sidang di akhirat. Iya, nanti ketemu di sidang di akhirat. Oke teman-teman, ini bohir membiayai, iya, nggak apa-apa, saya setuju. Pak Yusuf Kalla, kalau Anda nonton video saya dan uangnya Anda masih ada, tolong biaya itu, Roy Suryo dan teman-teman, suntik dana lagi. SBY, kalau memang benar Anda masih punya dana dan mau, suntik lagi dana. Siapa yang mau biaya? Kalau saya punya, saya biayai. Saya nggak punya ini. Halo? Halo? Ayo, isu apa lagi? Nggak penting siapa yang biayai. Yang penting mana ijazahnya. Tunjukkan kepada publik, tunjukkan di depan hakim, tunjukkan di depan pengadilan. Ingkrah. Selesai. Jelaskan itu, kenapa dulu berkacamata, sekarang nggak berkacamata. Jelaskan tuh, kenapa dulu kupingnya begitu, kupingnya begitu, sekarang kupingnya begitu, sekarang kupingnya begini. Jelaskan, itu alis mata dulu begitu, sekarang begini. Jelaskan. Dan yang terakhir, bibir dulu begitu, sekarang begini. Jelaskan. Lalu tuh dulu giginya ruwapi, ruwata, kecil, mungil, sekarang jelepat, rusak, berantakan. Kenapa? Jelaskan itu. Dan termasuk kejanggalan-kejanggalan yang lain, dan termasuk angel mentoyo, toyo tinggal ini tinggal gitu aja kok angel. Kenapa kok angel? Berarti palsu. Kenapa nyewa pengacara? Kenapa nyewa polisi? Kenapa nyewa tentara? Kenapa nyewa buzzer? Kenapa nyewa termul? Kenapa ribet? Ya berarti palsu. Kenapa sih bodoh? Selingkuh lah, anti NKRI lah, menebar kebencian, menebar fitnah, dengki. Kenapa? Ya karena palsu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video kali ini yang begitu sangat cukup menarik. Video kali ini membahas polemik panjang mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Mari kita lihat, berikut adalah ringkasan poin-poin utamanya. Perspektif pihak yang mempertanyakan. Sejumlah pihak masih meragukan keaslian ijazah Joko Widodo dari jenjang SD hingga universitas. Terdapat argumen bahwa ijazah yang beredar hanyalah fotokopi, bukan dokumen asli, dan ada dugaan ketidaksesuaian pada dokumen skripsi atau seperti absennya tanda tangan penguji. Narasumber dalam video menekankan perlunya transparansi dan membuktikan langsung melalui forum pengadilan untuk mengakhiri polemik ini. Perspektif umum dan bantahan. Isu ini telah beredar sejak tahun 2014 dan sering dianggap sebagai bagian dari serangan politik untuk meruntuhkan citra lawan. Pihak pendukung dan tim hukum presiden telah berkali-kali menyatakan bahwa dokumen pendidikan tersebut sah. Data pendidikan Joko Widodo. Berdasarkan penelusuran data, Joko Widodo tercatat secara resmi sebagai alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM, Fakultas Kehutanan, lulus pada 5 November 1985. Pihak UGM telah berulang kali memberikan pernyataan resmi bahwa data akademik Jokowi lengkap dan sah. Secara hukum hingga saat ini belum ada putusan pengadilan atau keputusan lembaga negara yang menyatakan bahwa ijazah tersebut palsu. Kenapa masih isu ijazah ini pertama kali muncul? Isu mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo pertama kali mencuat sekitar tahun 2014, bertepatan dengan momen saat beliau mulai mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, mengapa bukti fisik ijazah sulit dibuktikan di pengadilan sidang? Berdasarkan pendapat narasumber dalam video, menggugat ijazah sebagai barang palsu akan menemui jalan buntu karena pihak penggugat akan diminta untuk membuktikan terlebih dahulu apakah ijazah tersebut benar-benar ada atau tidak. Selain itu, kesulitan ini diperparah karena selama ini bukti yang beredar di masyarakat hanyalah berupa fotokopi atau foto dari ijazah, bukan dokumen aslinya, sehingga sulit untuk memvalidasi keasliannya di pengadilan. Siapa nama sosok yang ijazahnya dituduh dicuri? Sosok yang ijazahnya dituduh palsu dalam video tersebut adalah Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi. Mengapa salinan ijazah dianggap tidak cukup kuat? Berdasarkan pendapat salah satu narasumber dalam video kali ini, bukti berupa fotokopi atau foto ijazah yang beredar di media sosial dianggap tidak memadai karena bukan merupakan dokumen asli. Narasumber tersebut menyatakan bahwa untuk membuktikan sebuah ijazah asli atau palsu, pihak penggugat harus terlebih dahulu memastikan apakah dokumen aslinya memang ada. Sementara saat ini belum ada pihak yang benar-benar melihat ijazah asli Joko Widodo. Selain itu, terdapat argumen bahwa proses hukum akan menemui jalan buntu jika penggugat tidak bisa menunjukkan bukti fisik yang valid di pengadilan. Untuk itu, mengapa pihak penuduh meragukan keaslian skripsi? Pihak yang meragukan mempertanyakan keaslian dokumen skripsi Joko Widodo karena menemukan adanya perbedaan pada lembar pengantar atau pengukuhan dibandingkan dengan dokumen lainnya. Salah satu poin spesifik yang disoroti adalah absennya tanda tangan dan nama penguji pada dokumen milik Joko Widodo. Sementara dokumen serupa lainnya mencantumkan informasi tersebut. Kondisi ini menimbulkan keraguan mengingat skripsi secara prosedur seharusnya memuat tanda tangan sebagai bukti otentik. Mengapa pihak penuduh melibatkan aktivis dakwah? Pihak penuduh melibatkan berbagai kalangan termasuk aktivis dakwah seperti
Bunda Meri untuk menunjukkan bahwa isu ini bukan sekedar urusan hukum akademisi, melainkan isu publik yang menyentuh lapisan masyarakat luas yang meragukan integritas tokoh publik. Ya, jadi demikian saja cuplikan video kali ini yang telah kita saksikan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa beri tanggapan Anda di bawah kolom komentar agar kita saling tukar pikiran. Terima kasih, salam NKRI harga mati.